ibu-ibu SD Negeri Gresik yang sudah meluangkan waktunya di hari libur yang seharusnya kumpul sama keluarga atau pasangannya lagi jalan-jalan, sekarang bela-belain membantu saya untuk melaksanakan salah satu tugas akhir ya, terbilang jeda. Setelah itu bulan Maret mulai lagi, ini jeda terakhir, yaitu tujuan kegiatan ini mendiseminasikan tuh menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan selama 3 bulan terakhir, 2 atau 3 bulan terakhir, tentang kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan kita sama-sama di sini kan saya sebutnya itu komunitas praktisi kalau dalam guru penggerak, komunitas praktisi SD Negeri 3 Gresik yang sama-sama nanti akan membangun lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif, intinya sih seperti itu. Kemudian salah satu peran saya sebagai guru penggerak itu yaitu menggerakkan komunitas, juga menggerakkan menciptakan pemimpin pembelajaran. Nanti ibu-ibu semua diharapkan sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya, sehingga mampu hasil akhirnya menciptakan budaya positif. Itu pembuka dari saya. Berikutnya, sebelum ke pematerian, saya ada pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Hukuman, berbagai cara, hukuman ringan, hukuman naik, misalkan hukuman yang kedua. Pertanyaannya, contohnya kayak gini, pertanyaan kedua, kalau hukuman seperti apa? Pemberian hukuman hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Oke, setuju. Yang pertama jadi setuju tidak? Setuju. Yang kedua juga setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Boleh minta alasannya enggak? Ayo, kenapa memberikan yang mana aja? Pilih yang mana aja. Seperti ada mana aja? Yang nomor 3, dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, supaya anak itu karena ada rangsangan dengan adanya reward dari gurunya, maka anak itu akan mempunyai suatu kebanggaan tersendiri, maka semangat belajarnya akan bertambah. Kalau saya, ya. Yang lain mungkin jawab pertanyaan yang mana? Bebas. Ayo, ada. Ya, boleh. Kalau menurut saya, Yang mana? Salah yang Bapak. ketiga, Pertanyaan ketiga. memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebenarnya ini bagus ya Pak, memberikan reward seperti yang dikatakan oleh Bu Sri. Tapi jika anak selalu diberikan hanya dengan kata reward gitu, mereka kalau suatu saat tidak diberikan, mungkin dia akan ngedown gitu. Jadi setuju tidak? Kalau 50-50 bagaimana? Yang lain terakhir satu lagi. Yang kedua, yang kedua disiplin hukuman. Yang sekarang kasih hukuman siswanya. Benar. Ayo. Benar. Saya juga. Ayo. Benar. Apa? Hukum memberikan hukuman. Misalkan hukumannya nggak selalu yang negatif, yang positif. Misalkan. Tidak. Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju ya. Setuju. Cuma ada dampak positif dan negatifnya, ya kan? Artinya gini, jadi kalau
Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama ini termasuk benar tidak sih memberikan hukuman itu, terus memberikan penghargaan itu sebagai meningkatkan motivasi atau mendisiplinkan anak. Itu materi yang inti yang kita akan bahas dari kegiatan hari ini. Sebelum ke situ, sebelum menjawab semua, ini topik yang akan jadi pembahasan cukup banyak. Makanya saya minta waktu Bapak Ibu untuk minta waktu 1 jam, kurang lebih 1 jam untuk membahas ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, terus restitusi tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pernah mendengar restitusi segitiga? Oke, berarti kita bahas bareng-bareng. Sama mudah-mudahan sih ini yang saya sampaikan belum berarti sayanya sudah menerapkan benar-benar gitu Bu ya. Jadi sama introspeksi diri lah, sayanya khususnya kegiatan ini khususnya untuk diri saya, umumnya untuk kita bersama gitu. Jadi jangan lihat oh Pak Lukman pasti udah melaksanakan, belum tentu gitu. Kita sama-sama belajar. Disiplin positif dan nilai-nilai universal. Saya kasih kasus. Misalkan ada A dan B. Ada Anda dan teman Anda shopping kelas cari kertas misalkan, terus kertas itu bisa berupa benda atau tulisan yang sifatnya sangat berharga untuk diri Anda. Kemudian digenggam kertas itu dengan sekuat tenaga, jangan buatlah sebuah kepalan yang kencang sekali. Terus teman Anda itu mencoba sekuat tenaga bagaimana caranya meminta dan memberikan barang yang Anda genggam itu. Bisa berupa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apapun. Kira-kira semisal ibu yang posisinya dalam menggenggam itu mau membuka enggak? Ininya sesuatu yang berharga. Tidak. Kalau ibu tergantung. Bisa tergantung. Kenapa ibu tetap pengen genggam? Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Oh, boleh nggak boleh? Ya. Prinsipnya. Ya. Oke. Gimana pun diancam, itu sesuatu yang kalau bu enggak kenapa? Tergantung kalau misalnya masih bisa di itu ya silakan. Silakan. Walaupun itu sesuatu yang berharga buat diri ibu. Walaupun Ya tetap boleh, tergantung. Kalau sama suaminya boleh dilihat ya. ya itu kan beda lagi ya. Beda opsinya ya. Oke, ini yuk lanjut yuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, ilustrasi tersebut bisa diumpamakan murid dan guru. Jadi, ilustrasinya tersebut guru bisa mengontrol murid. Jadi itu murid tuh intinya guru bisa mengontrol murid, anak bisa mau diapakan gitu, terserah gurunya, dikontrol sama murid. Atau bahkan kritik atau membuat orang merasa bersalah ketika ibu menghujat atau mengancam anak tersebut, itu akan menjadi karakter anak itu sendiri, karakter yang penakut, yang terancam. Atau kalau ibu memberikan pujian, maka akan bisa membuat karakter itu gimana, itu membentuk karakter. Jadi intinya teori kontrol kalau dalam materi ini namanya teori kontrol. Atau bisa orang dewasa, ibu bapak guru bisa memiliki hak untuk memaksa anak untuk melakukan itu. Jadi sepenuhnya kontrol itu ada dalam diri anak sebenarnya. Anaknya mau dibawa kemana, tapi ilustrasinya ibu bisa membawa anak itu kemanapun yang ibu inginkan gitu. Jadi konsepnya seperti itu, peran guru. Tetapi balik lagi kepada anaknya, kalau anaknya menolak, tetap gak bisa, gimana pun ibu cara ngajar gimana, tetap aja akan menolak. Itu konsep teori
Ilustrasi konsepnya seperti ini. Ada konsep namanya stimulus dan respon, ada teori kontrol. Kalau stimulus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau ibu mengajar pengennya anak seperti yang ibu inginkan, itu salah kalau dalam teori kontrol. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan lain orang tentang dunianya. Jadi setiap anak kan unik, punya dunianya sendiri. Gimana cara ibu membawa pemahaman ke kita berusaha memahami anaknya. Jadi jangan sampai ibu mengatur apa yang ibu inginkan gitu. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan kalau stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau menggenggam, kalau ibu mau bunuh tetap mempertahankan, itu tetap kondisinya ada dalam diri sendiri gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain kalau teori kontrol. Jadi kembali lagi ke anaknya. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Ketika membujuk gagal pasti akan timbul paksaan kalau teori respon. Sedangkan kalau teori kontrol kita harus berkolaborasi bersama-sama. Kemudian konsensus itu kesepakatan bersama gitu, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau model berpikirnya menang kalah. Kalau teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Kita sama. Nah, ini teori kontrol menurut William Glasser. Jadi intinya di sini. Jadi budaya positif tuh arahnya di sini. Jadi teori kontrol Anda tidak bisa mengubah, muncul namanya makna disiplin. Ketika semua perilaku memiliki tujuan, muncul yang namanya motivasi, teori motivasi. Ada motivasi secara eksternal, ekstrinsik, ada intrinsik. Kalau ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan lain sebagainya. Ini teori yang akan kita pelajari bersama-sama. Tapi ini peta konsepnya lah istilahnya. Nanti gampang kita bahas satu persatu. Nah, disiplin sebenarnya itu kalau dalam makna sebenarnya itu disiplin itu artinya belajar. Jadi orang kita, budaya kita memaknai disiplin itu berbeda. Kalau kita mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan itu namanya disiplin. Nah, itu sebenarnya keliru konsep disiplin. Konsep disiplin itu nanti akan timbul, kalau konsepnya seperti itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Bukan apa yang kita hargai dan mencapai tujuan yang mulia. Itu konsep disiplin yang keliru. Jadi disiplin itu artinya mendisiplinkan diri, menggali potensinya pada suatu tujuan dan apa yang dia hargai. Itu konsep disiplin yang sebenarnya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang kita sepakati, sifatnya positif dan diakui di universal semua lintas bahasa, suku dan bahasa. Nah, di Indonesia kita di kurikulum Merdeka kan mengenal namanya profil pelajar Pancasila. Ada belajar Pancasila, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, bernalar kritis, gitu lagunya kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini adalah profil pelajar Pancasila. Target utama dari tujuan pembelajaran kita tuh gak usah ngosong-ngosong anak untuk pinter, tapi kita berusaha semaksimal mungkin menciptakan anak profil ini. Nah, profil ini beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu semua salah satu bentuk contoh nilai-nilai kebajikan. Dan ada beberapa turunannya. Ini kan di dalam profil pelajar Pancasila dimensinya ini. Dan di dalam dimensi kan ada elemen-elemen. Kalau guru kelas 4 dan kelas 1 mah udah pernah tahu ya. Jadi ada elemen-elemennya. Ini nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang
melaksanakan kegiatan yang menunjukkan kegiatan beriman dan bertakwa, ngaji, sholat berjamaah, mulai dari dibantu dengan Ibu Tita ya. Iya. Terima kasih Bu Tita. Nah, kegiatan-kegiatannya gotong royong ada, disiplin, kemandirian, kreatif dan lain sebagainya. Kegiatan ini yang sudah saya laksanakan gitu. Mudah-mudahan terus bisa saya jadi kegiatan yang pembiasaan yang menjadi nanti menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak gitu. Mudah-mudahan bareng-bareng gitu melalui kegiatan pembiasaan atau kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian teori motivasi hukuman. Nah, ini yang kaitannya dengan pertanyaan pemantik awal. Nah, teori motivasi ini seperti ini. Mohon maaf, ini contohnya ya. Kalau ibu berangkat ke sekolah, kira-kira tepat waktu itu motivasinya apa? Gitu. Datang tepat waktu gitu. Motivasinya apa? Agar tidak terhindar dari hukuman, agar mendapatkan tambahan bonus, mudah-mudahan sih ada dari kepala sekolah. Ya, gitu. Atau menghargai diri sendiri gitu. Nah, itu kembali lagi ya, pasti ada motivasinya. Kalau biasanya kita muncul ya, kita diri saya sendiri biasanya muncul belum sampai ke sini gitu, belum sampai ke sini. Ya, baru sampai motivasi eksternal dari luar ketika ada kalau takut sama hukuman, malu atau pengen mendapat imbalan gitu kan, biasanya kan seperti itu. Ya, dalam ujian kita belum sampai untuk menghargai diri kita sendiri ataukah memberikan contoh yang baik kepada muridnya belumnya. Ya, mudah-mudahan. Oke, malu sama orang murid. Berarti motivasinya dari luar ya Bu ya, bukan motivasinya dari diri sendiri. Belum. Oke. Ya, ini motivasi perilaku manusia ya. Jadi kalau munculnya, nah kalau kita berkaca dari ini, sebenarnya teori motivasi yang baik itu munculnya dalam diri sendiri atau intrinsik harusnya, bukan dari luar. Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, kalau konsepnya gitu, kalau memberikan penghargaan termasuk itu baik atau buruk? Kalau dari teori masuknya ke motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini yang nanti akan menimbulkan beberapa permasalahan. Nah, ini Gajah Dewantara pernah berkata bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, jadi ekstrinsik ya, tetapi cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi Gajah Dewantara udah ngomong bahwa motivasi itu yang baik itu munculnya dalam diri sendiri, itu yang sendiri gitu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang kaitannya yang tadi dengan pertanyaan awal. Dihukum oleh penghargaan namanya. Jadi penghargaan dan hukuman itu sebenarnya kalau dalam teori ini itu tidak baik. Ada dampak buruknya, tadi udah dijelaskan sama ibu-ibu, bagus sekali. Dampaknya pertama, pengaruhnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya sama, kita memberikan penghargaan sama aja kita memberikan hukuman sebenarnya. Hanya katanya saja yang berbeda, tapi dampak kepada muridnya itu sama timbulnya. Jadi dalam diri meminta membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta dorongan eksternal, kan saya bilangnya itu ada faktor ketergantungan dan dampak dari penghargaan. Nah, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Tadi Bu Ruby bagus sudah menjawab bahwa benar, kalau kita memberikan penghargaan terus-menerus itu
punya dampak. Dampaknya, kalau dampak pendeknya, motivasinya bukan anak itu bukan untuk berusaha untuk bisa, tetapi pengen meraih penghargaannya gitu. Jadi jangka pendeknya tuh seperti itu. Jadi jangan sampai memberikan seperti itu. Jadi dampaknya, jadi anak tuh motivasinya pengen meraih penghargaan, bukan untuk meraih apa tujuan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, jangka panjangnya, kalau kita memberikan penghargaan itu jangka panjangnya berkelanjutan. Nanti kalau suatu saat ibunya tidak memberikan penghargaan, anaknya tidak mau berusaha lebih gitu. Kalau suatu saat ibunya tidak memberikan penghargaan. Nah, penghargaan juga sifatnya menghukum tadi. Kalau misalkan kayak gini, kalau ibu mengumumkan ranking 1, 2, 3, 4, 5, anak yang punya ranking 2 itu kan penghargaan sifatnya, tetapi buat diri mereka terhukum. Saya ranking 2, dia ranking 1, orang-orang lebih perhatiannya kepada anak yang ranking 1. Ada yang nangis, Pak. Tuh, kan kayak gitu. Jadi jangan Bu, kelas 6 enggak ya, udah ya Bu ya, enggak ngumumin rankingnya. Alhamdulillah. Oke, waduh satu juga, jangan ngumumin. Baru saya. Ya, memang prosesnya tidak gampang. Kan orang tua juga harus memahami konsep ini dulu, biar paham gitu. Ya pelan-pelan lah ibu bisa menjelaskan. Ya, ke depannya gitu, memberikan pemahaman lah kepada orang tuanya juga gitu, agar ini tuh ada dampak buruknya loh kalau kita masih mengumumkan ranking gitu. Kemudian penghargaan kurang tepat. Menurut studi itu, ketika kita memberikan penghargaan, studi penelitian ya, studi kasus itu, kalau kita memberikan penghargaan atau iming-iming reward ketika pembelajaran, itu menimbulkan anak tidak kreatif, mematikan kreatif anak. Jadi menurut studi itu, kalau ada iming-imingnya reward, itu nanti itu anak itu timbulnya nanti terkesannya tidak kreatif. Kemudian menurunkan kualitas dan banyak motivasi pengaruh buruk dari penghargaan, memberikan penghargaan ataupun hukuman. Jadi ya mulai sekarang ya bareng-bareng sama-sama kalau bisa dikurang-kurangi lah perlahan memberikan penghargaan gitu. Nanti bisa juga merusak hubungan juga dengan anak yang mendapatkan penghargaan, yang tidak mendapatkan, timbul rasa iri, terus nanti membenci anak tersebut yang punya, kok dia dapat penghargaan saya enggak gitu. Gimana dengan lomba sih, Pak? Lomba, kalau lomba beda lagi Bu. Kalau ini kegiatan pembelajaran. Kalau lomba kan pasti ada seleksinya kan Bu, dipilih. Nah, untuk lebih baiknya kita memberikan apresiasi, bukan penghargaan. Bisa langsung khusus atau pribadi atau semua murid, kemudian diberikan pengakuannya secara konsisten. Jadi jangan, kalau kita tuh sebenarnya memberikan pujiannya jarang-jarang. Kalau bisa konsisten, kalau konsisten mungkin akan terbiasa gitu. Fokus pada proses. Contohnya kayak gini. Contoh memberikan apresiasi. Muncul ada pembuka, ada nilai kebajikan yang muncul, kemudian situasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita gitu. Jadi ada unsur pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Jadi ada nilai kebajikan yang harus ditekankan di situnya. Jadi jangan wah hebat gitu aja, jangan wah keren gitu. Tapi ditambahkan ada, sampaikan apa nilai kebajikan yang murid ibu telah lakukan gitu. Nah sekarang coba ibu mana tentukan mana hukuman, mana konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya
kali karena terlambat sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ayo, hukuman apa konsekuensi, Bu? Yang satu, yang nomor satu. Hukuman. Yang lain setuju hukuman? Oke, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Beda nih. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Bini. Kenapa konsekuensi? Karena ada sebabnya. Ada sebabnya. Kenapa sebabnya? Sebabnya terlambat ada di sekolah. Oke. Tapi di atas sudah sama. Ayo, gimana Bu? Tapi di atas juga sama. Kalau di atas menurut saya 100 kali. Mana yang atas tuh? Catat. Ini yang atas, catat 100 kali hukuman. Hukuman karena itu melebihi walaupun iya itu termasuk konsekuensi karena dia terlambat Pak. Tapi terlalu banyak. Terlalu banyak. Lebih. Terlalu banyak. Over lah. Kalau ini 2 kali nggak terlalu banyak, masih normal gitu. Jadi maksudnya konsekuensi gitu. Kalau yang ketiga diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Berat itu tuh. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang lain. Konsekuensi. Yang keenam, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Itu konsekuensi. Terus kalau yang ketujuh, murid disuruh mengenakan sepatu, tidak mengenakan. Oke, itu konsekuensi apa? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Oh, ini tidak mengenakan sepatu. Maaf, salah ketik. Jadi itu nyeker, makanya tuh nyeker seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Itu artinya. Enggak, salah saya tulis tuh. Jadi itu nyeker anaknya tuh karena tidak pakai sepatu hitam gitu. Itu termasuknya hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi. PJOK-nya hukuman. Jadi 1 hukuman, 2 konsekuensi, 3 hukuman, 4 5 6 7. Bedanya di mana hukuman dan konsekuensi? Memberatkan ke anak tidak masuk ke dalam pelajaran. Dalam arti gini, tidak ada tanggung jawab apa ya di situ. Jadi misalnya kayak menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah dia kan harus bertanggung jawab tuh karena kertas temannya dicoret-coret, berarti dia harus mengganti. Nah itu konsekuensinya dia harus bertanggung jawab. Nah kalau yang kayak mencatat 100 kali, nah itu termasuk hukuman karena tidak masuk ke dalam pelajaran gitu. Tidak masuk ke dalam pelajaran. Ya betul berarti. Berarti gimana? Konsekuensi dan hukuman. Apa Dan yang kedua juga itu hukuman. Hukuman. Jadi bukan konsekuensi. Jadi yang ini hukuman. Tidak berkaitan dengan kesalahannya. Oke, ini jawaban yang benar. Yang pertama hukuman. Ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Bahasanya aja mungkin yang beda. Kalau hukuman sifatnya menyakiti. Sifatnya menyakiti. Kalau menyakitkan pada diri orang yang diberikan gitu.
Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan. Nah, kalau hukuman itu sifatnya menyakiti secara fisik dan jangka waktu lama, nanti berbekas kan kalau sudah dihukum muniannya dan seterusnya. Nah, kalau konsekuensi timbulnya ketidaknyamanan, jangka waktunya pendek. Nah, kemudian kalau berikutnya hukuman, anak membenci kedisiplinan, nanti orang membenci sifatnya. Sedangkan kalau konsekuensi anak nanti menghargai disiplin. Kalau hukuman sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Kalau konsep dirinya buruk, jadi kalau di sini sifatnya negatif kalau hukuman. Kalau ini sifatnya netral. Jadi itu berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Ada yang lebih baik namanya restitusi. Bahasanya. Nah, ini restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya menjadi memiliki karakter yang kuat. Jadi sifatnya kolaboratif, mencari solusi masalah mereka. Jadi nanti memberikan solusi. Nanti saya tunjukkan contohnya. Ini restitusi. Nah, bedanya tadi saya sebutkan bahwa kalau hukuman itu negatif sifatnya, kalau konsekuensi sifatnya netral. Kalau restitusi itu positif. Jika suatu anak berarti restitusi merupakan pilihan. Sifatnya positif, kata-katanya jadi kata-katanya positif. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korban bisa diabaikan, korban dapat diganti. Murid dibuat tidak nyaman, murid mendapatkan penguatan. Penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek, sedangkan kalau restitusi masalah terpecahkan. Ini yang akan kita lakukan, yang akan kita bahas bareng-bareng restitusi. Kadang kita menyelesaikan masalah pada anak atau anak yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, itu nanti kita kadang memberikan menangani biarin nangis silakan kenceng. Ya, tapi tidak memberikan restitusi yang baik. Nah, nanti yang kita bareng-bareng Bu, saya juga ada kayak gitu. Saya juga ada kayak gitu. Kita belajar bareng-bareng. Kan Bu. Jadi belum tentu saya udah baik tuh ya. Belum tentu saya udah baik. Ya, 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Membangun hubungan, tawaran, bukan paksaan sifatnya tadi itu. Restitusi menuntut melihat dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus karakter bukan ketindakan. Fokusnya ke karakter bukan ketindakan. Restitusi balik intinya adalah fokus pada solusi. Keyakinan kelas sebelum ke restitusi. Alangkah baiknya sekolah kelas itu punya keyakinan kelas, bukan namanya peraturan. Mana nih? Mana yang disebut keyakinan kelas? Yang kiri apa kanan? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya, mana yang termasuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ibu pasti punya kan di kelasnya punya keyakinan kelas pasti ada lah. Keyakinan kesepakatan sama. Oke, keyakinan misalkan di situ ada gambar ya, yang poster pertama datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Poster ya di kelas itu. Nah, ini ada yang kedua, poster kedua, gini bunyinya: kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli pada teman-teman. Mana yang di antara ini yang termasuk keyakinan kelas, kiri apa kanan? Saat ini sih yang sebelah kiri. Ya, bukan saat ini, yang termasuk keyakinan kelas, bukan saat ini. Kanan.
Ya, kiri ya kanan. Kita punyanya di kelas mungkin yang kiri ya Bu. Ya. Nah nanti setelah ini mudah-mudahan bareng-bareng kita buat keyakinan kelas di sekolah di teman sama murid-muridnya tuh. Yuk bareng-bareng buat keyakinan kelas. Yang seperti ini yang sebelah kanan gitu. Nah kayak gini sifatnya, ada nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghargai semua orang dan barang milik orang lain. Nah, buat kata-kata keyakinan kelasnya itu seperti itu. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima suatu kelompok dan lain sebagainya. Keyakinan kelas ini yang ngusulin siapa? Yang ngusulin saya pernah nyoba buat kayak gitu. Yang ngusulin anak-anak. Nah, bentar, ini kesini dulu ya. Nah, yang buat itu anak-anak atau gurunya lah dipandu. Jadi buat keyakinan bersama, bisa dituliskan, kalau lebih bagus langsung ditempel lah, dituliskan di kertas gitu langsung atau nanti ditempel pakai sticky note lah. Nah gitu terus ditempel gitu. Buat keyakinan kelas. Terus keyakinan kelasnya itu disepakati bersama. Setuju gak anak-anak kalau kayak gini? Setuju gak kalau kayak gini? Tapi diingatkan, misalkan ada kata-kata yang kadang-kadang anak SD kan kata-katanya gak dapat dipahami bersama ya ibu bantu gitu, diperbaiki bahasanya gitu. Terus nanti ditempelkan di kelas. Yuk bareng-bareng menyepakati kesepakatan kelas gitu. Mudah-mudahan nanti semisalkan anak yang melanggar bagaimana? Ada konsekuensi, muncul namanya konsekuensi. Setelah konsekuensi ditindakkan lanjutan melalui restitusi kayak gitu. Jadi sifatnya nanti bukan hukuman, tapi konsekuensi yang muncul karena sudah ada kesepakatan bersama gitu. Jadi yuk bareng-bareng buat kesepakatan bersama. Nah, ini lewat. Nah ini tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi teori menurut William Glasser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Anak ibu pasti punya kebutuhan dasar. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi fisik. Misalkan yang di tengah bertahan hidup. Maksudnya anak itu pasti nyaman akan punya rumah, makan. Anak pasti kalau datang ke sekolah beda kalau udah makan dengan yang belum. Jadi sifatnya kebutuhan fisik. Ada kebutuhan yang kedua, ada kebutuhan psikologis. Yang pertama kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan. Contohnya, kebutuhan tentang minimal yang psikologisnya. Tentang kesenangan, ibu sudah berusaha tidak menciptakan pembelajaran yang membuat murid merasa senang gitu dalam belajar. Apakah ibu sudah melaksanakan, kita bareng-bareng ya introspeksi diri ya, saya juga gitu. Apakah ibu sudah berusaha belum menciptakan kebebasan murid dalam belajar, memilih pilihannya sendiri atau pembelajaran diferensiasi. Penguasaan sudah belum memberikan kemandirian anak untuk menunjukkan apa yang bakat minatnya, sudah belum ibu? Apakah ibu sudah menciptakan pembelajaran yang menciptakan kasih sayang, mereka diterima? Kita introspeksi diri, apakah kita sudah menciptakan itu semua gitu? Kita bareng-bareng. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya ini tentang 5 posisi kontrol restitusi yang tadi kita sudah bahas. Tentang restitusi, posisi ibu di mana ya? Nanti saya akan tunjukkan video posisi ibu sebagai apa dalam posisi kontrol ini. Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, ataukah sebagai teman, apakah pemantau, apakah manajer? Posisi ibu dalam menyikapi murid ketika mendisiplinkan murid. Posisi ibu yang mana ya? Bareng-bareng. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Naren, sini kamu. Siapa tuh? Saya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua. Siapa? Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang disebut kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu Sama cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung mengemis, namun kata-kata yang dikatakan membuat mulut merasa menjadi tertekan. Menyatakan dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kecil, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, dari ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan kamu. Ada tes aja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang latar dan kenyamanan. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan kasus Naren yang datang terlambat ya. Kira-kira Ibu ada di posisi kontrol yang mana sampai saat ini? Udah sampai keempat sih Kak. Oke. Sampai kelima, udah sampai kelima. Betul? Apa betul? Kok saya? Ya, yang paling sering kan? Aduh. Apa betul? Apanya? Posisi kontrol apa? Yang sering Ibu lakukan? Semua. Semua sering. Yang manajer ya? Oh, enggak, manajer enggak. Enggak, manajer belum. Belum. Ibu Ayu yang mana Bu Ayu? Tapi yang terima satu kan ya, satu dua. Yang sering Satu dua. Nah, ya sama saya juga belum sampai ya berusaha ya bareng-bareng kita sama-sama berusaha mulai sekarang sekalian kan kita mengupgrade diri lah ya mumpung libur ya belajar nanti di semester 2 mudah-mudahan bisa sampai ke dalam posisi kontrol manager. Ya jadi gitu Ibu. Ya kalau kita lihat diagramnya seperti ini. Kalau yang penghukum dan pembuat merasa bersalah itu nanti sifatnya gagal mengidentitas dirinya gagal gitu. Jadi sifatnya kasar, misalkan penghukum tuh nada yang keluar tuh biasanya menghardik dan lain sebagainya. Hasilnya apa nanti? Hasilnya siswa memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Kemudian dampaknya pada murid apa? Mengulangi kesalahan lagi. Nanti dampaknya kalau pembuat merasa bersalah, hasilnya apa? Mereka akan merasa menyembunyikan, menyangkal. Sama juga akan berbohong. Hasilnya apa? Merasa rendah diri hasilnya nanti itu. Kalau posisinya yang sering mungkin sebagai teman berusaha senyum gitu, merangkul agar anaknya gitu. Ya, guru kelas 1 ya biasanya sih pengen marah, takut sama orang tua gitu. Merasa bersalah, siswanya nggak mau berangkat lagi gitu. Itu serba salah ya biasanya. Nah, berusaha Ibu Sri itu biasanya berusaha posisi teman. Siapa tahu Bu Sri setelah ini jadi manajer gitu. Nah, gitu. Nanti kalau posisi teman itu ketergantungan hanya sama Ibu Sri aja. Nanti kalau sama Ibu Nur nggak mau, ya gitu ya, nggak mau. Gitu. Ya gitu nggak mau. Gitu. Hasilnya apa dampaknya? Lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Itu dampaknya. Kalau pemantau memang sudah ada sekolahnya atau kesepakatan sekolahnya.
Ya nanti anaknya hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya sudah abai. Mas, kalau ketahuan sama gurunya, kalau tidak ketahuan sama gurunya cuek lagi males, ya udah gitu, gak akan terjadi. Hasilnya apa? Menitik beratkan pada sanksi dan hadiah untuk diberikan, biasanya seperti itu. Kalau posisi manajer ini yang direkomendasikan, yang baiknya itu seperti ini dalam menciptakan budaya positif. Nanti sifatnya menguatkan pribadi, kemudian hasilnya apa? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Memang terlihat ribet ya. Ya tadi kalau kita saksikan bersama-sama posisi manajer, nanti ada teorinya yang namanya segitiga restitusi. Terakhir. Oke, ini dulu. Pernyataan, posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? Ada pernyataan. Oke, ulangi ya. Saya ada posisi penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya kecewa sekali sama kamu. Itu merasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Apa? Penghukum, merasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer. Yang mana? Yang dua. Merasa bersalah. Kedua, yang pertama penghukum. Yang mana? Yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya, merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu, bapak. Merasa bersalah. Itu merasa bersalah. Yang kedua tadi apa jadi? Yang kedua itu Penghukum. Kalau saya sih Apa? ini Pemantau. Oke, yang ketiga apa tadi? Pembuat merasa bersalah. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? teman. Yang ketiga. Ada reward diberikan. Yang ketiga, 3 teman. Teman. Yang lain? Apa? Nanti tergantung itu tuh yang stiker bintang. Pemantau apa teman? Saya teman. Teman. Yang lain? Pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang ketiga, kamu selalu yang paling terakhir. Yang kedua. Apa? Pembuat merasa bersalah. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Berarti tadi 100 katanya. Saya kecewa sekali karena membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan penghukum. Jadi betul berapa Bu Sri? Saya salah yang nomor 3 salah. Nomor 3 salah. Terus yang nomor 5 salah. Nomor 5 salah. Nomor 6 kali Bu. Nomor 6 bukan nomor 5. Iya. Nomor 6. Nah ini posisi-posisinya ya. Terakhir ini segitiga restitusi. Nah, bagaimana menciptakan posisi manajer itu kita bisa teori segitiga restitusi. Ada 3 bagian dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi munculkan, menstabilkan identitas dulu, stabilkan identitas anak yang tidak melaksanakan disiplin itu tuh. Ya betul, menstabilkan identitas. Jadi bukan hanya kamu loh yang pernah melakukan itu, orang lain juga pasti pernah melakukan hal tersebut. Itu hal yang manusiawi, gitu. Jadi untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, validasi tindakan. Contohnya, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Pasti kamu pasti punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika anak gagal untuk mendisiplinkan anak ya, ketika posisinya anak itu tidak sesuai dengan kesepakatan kayak tadi, datang terlambat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Biasanya nilai-nilai kebajikan apa yang kalian sepakati. Tadi Tara itu apa? Menghargai
diri sendiri dan orang lain. Nah, kayak gitu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu ini dalam posisi manajer harus muncul menstabilkan identitas, validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Membangun rasa percaya diri. Nah, ini kata-katanya, contohnya bisa dipraktekkan untuk menstabilkan identitas. Guru bisa berkata seperti ini kalau menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah membuat kesalahan. Gitu. Jadi agar anaknya itu tidak merasa bahwa dirinya yang paling bersalah. Gitu. Dan lain sebagainya. Itu ada. Yang berikutnya validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Nah, biasanya ini kaitannya kebutuhan yang dipenuhi dari kesalahannya. Pada dasarnya setiap manusia itu pasti punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, tadi kebutuhannya apa? Guru bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu kan? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Bisa melalui kata-kata seperti ini. Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu kata-kata untuk memvalidasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kata-kata yang keyakinan itu adalah nilai-nilai, tadi nilai kebajikan. Apa yang kita percayai di kelas kita, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Itu untuk menanyakan biar bisa menjadi posisi manajer ketika menerapkan ini. Nah, saya itu sudah mencoba membuat segitiga restitusi, tapi gak akan sebagus yang tadi, tapi yang jadi bahan tontonan aja ya. Tapi jangan diketawain, tolong. Tolong jangan diketawain. Kemarin tuh syuting di kelasnya Bu Ruby. Ya, tapi jangan diketawain, ini makan. Ya, belajar ya. Oke, nanti saya tunjukkan yang bagusnya dan yang punya saya. Saya dulu lah, biar kelihatan jeleknya dulu. Lantas, apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kami? Bapak sudah menghargai, kita harus menghargai diri juga menghargai orang. Lantas, maukah kamu membuat masalah ini? Dan kedua, apa yang akan kamu lakukan? Lalu apa lagi? Bapak setuju dengan itu. Ini kasus kedua, tidak mau melaksanakan ini.
akan menulis ulang buku Indonesia kamu coret-coret. Perasaan saya setelah berbicara dengan Pak Lukman lega karena Pak Lukman tidak memarahi saya. Saya akan berusaha kembali menyelesaikan masalah Ya seperti itu. Nah, yang benernya seperti apa? Yang benernya seperti ini berarti. Sebelum ditutup. Ya enggak. Yang bagusnya videonya yaitu makan amatiran. Nah, aku main gitu jadi bagus. Jadi nanti kalau bergerak kayak gitu, ketik Oh, sampai ikut kan silakan. Saya juga pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang digambar dari sisi ini ya, pokoknya ada tiga langkah ini nih. Kalau dalam menangani positif. tindakan yang salah. Dari sisi yang ketiga ada Nah ini, jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. keyakinan Yang benarnya. Nah ini kasusnya seperti ini. manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hanya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya kan di depan kelas, kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Validasi menstabilkan Kemudian identitas. pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak menjadi gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Oke. Nah, jadi tadi cara yang baik dalam mendisiplinkan murid ya. Mudah-mudahan sih tidak ada lagi ketika anak berantem nangis baik, bulat baik. Sudah tidak ada lagi.
Selesai. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Amin. Ya, mudah-mudahan tidak pertanyaan. Kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa diskusi bareng di luar sesi ini. Karena kita udah dipanggil diketok-ketok ya. Ya. Melalui harapan saya gitu, kita bareng-bareng lah introspeksi diri, khususnya diri saya, umumnya kita bersama gitu dalam menciptakan budaya positif di sekolah gitu. Kita bareng-bareng kalau kita bergerak bersama gitu. Jika kita bergerak bersama menciptakan hal-hal yang tadi diskusikan, wah enak sekali sekolah kita ya. Mudah-mudahan ya bisa menjadi sekolah yang baik gitu, yang menciptakan budaya positif bareng-bareng. Mumpung sekarang libur ya, jadikan ini sebagai kegiatan mengupgrade diri ya, mengintrospeksi diri. Di kemudian hari di semester berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.